Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan akan terbalaskan oleh balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Dan yang bagi yang berkenan silahkan saja di share ya, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Bukan begitu yang aku mau ya. Yang seperti itu tidak boleh ya. Berikutnya juga terima kasih dari kalian semua atas doa-doa baiknya ya. Semoga kebaikan doamu untukku juga Allah curahkan untukmu. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan kebaikan ya, dan semoga doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari teman-teman itu sangat beragam, sehingga aku belum menemukan format yang pas bagaimana cara menjawabnya ya, sehingga bisa lebih sistematik gitu ya. Gimana caranya supaya format jawabannya itu pas ya. Kita learning by doing aja lah ya, belajar dan sambil mengerjakan. Nanti yang optimal itu yang seperti apa gitu, karena pertanyaannya juga beragam ya. Kalau itu dalam satu video itu juga nanti kalian biasanya justru tidak fokus gitu ya. Oke, aku masih tetap menyimpan sebuah ketidakpuasan ya, ketika aku menyuguhkan sebuah kerangka berpikir dan aku ngajak kalian berpikir, sepertinya nggak nyambung gitu. Kalian masih nggak mengerti apa yang aku maksud ketika aku membahas bahwa agama itu tuh bukan cek kosong ya. Jadi gobloknya itu masih ketara banget gitu loh. Belum bisa menangkap, oh yang Gus Betik mau itu begini loh gitu. Dan sampai detik ini komennya aku lihat juga nggak ada yang. Jadi aku ngomong kemana, kamu memperhatikan kemana gitu, nggak nyambung. Padahal aku sudah bikin 3 episode dan sampai hal-hal yang ke matematis juga aku sertakan kan itu. Cuman ya nggak ngerti. Oh nggak nyaut, kata orang Jawa bilang, nggak nyaut. Dan aku memang tidak menyebut namanya, siapa yang mengusung pemikiran itu kemudian juga di share oleh putri tercintanya gitu ya. Menurutku itu berbahaya, karena nanti agama itu menjadi pluralisme, tidak lagi eksklusif tapi menjadi inklusif. Padahal agama itu ada hal-hal yang eksklusif, tapi ada juga hal-hal yang inklusif. Nggak boleh dipukul rata seperti itu gitu ya. Dan akhirnya sekarang aku harus menunjukkan, padahal aku tidak mau. Aku tuh hanya ingin permasalahannya aja, tanpa harus, mana bolpenku lagi ya, tanpa harus menghadirkan atau menunjukkan itu pemikiran siapa, karena nanti bisa tidak objektif jadinya. Kayak gini loh ya. Semoga bisa. Gimana ya caranya supaya timbul dia? Aduh, nggak nampak ya. Bantu cepat. Lihat ini ya.
Quraisy Shihab, Tuhan itu tidak bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tetapi 10 itu berapa. Nah kalau 10 itu berapa, jawabannya itu jadi macam-macam seperti yang aku bilang tadi. Seperti yang aku bilang kemarin. 8 tambah 2 itu ya 10, 7 tambah 3 itu 10, 6 tambah 4 itu 10. Banyak macamnya. Ya, ini yang diusung. Tuhan itu tidak bertanya 5 tambah 5. Tapi kalau 5 tambah 5 itu tidak boleh, tidak, jawabannya harus 10. Tidak cek kosong orang mau ngisi berapa, nggak bisa. Sama ketika inna dina indallahi Islam. Maka ketika ada pertanyaan agama di sisi Allah itu apa, maka dia tidak bebas seperti kamu ngisi cek kosong berapa rupiah mau kamu tulis. Jawabannya harus Islam karena tidak terbuka untuk hal yang lain, gitu loh yang aku maksud. Nah, ini sekarang kan lagi diusung dan dilanjutkan oleh putrinya. Tapi bagaimanapun sekali lagi kita harus memberi hormat kepada beliau sebagai sesepuh kita. Cuman ketika beliau salah harus kita ingatkan, gitu loh. Ya, ingat, lihat ini. Tuhan itu tidak bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tetapi 10 itu berapa. Lah kalau 10 itu berapa, tak ulangi lagi, otakmu buka goblok. Kasih tahu tolongnya minta ampun. Kalau 10 itu berapa, dia menjadi plural, pluralisme akhirnya. Karena jawabannya semaumu. Kamu mau jawab 5 tambah 5, 7 tambah 3, 6 tambah 4, itu ya bisa. Tapi kalau pertanyaannya 5 tambah 5, maka jawabanmu tidak ada pilihan, no choice, kecuali 10 itu. Itulah yang aku maksud. Saya ngerti kalian semua. Aku kalau punya mahasiswa goblok gitu tak jewer kupingnya. Dibikinkan sampai 3 episode kok nggak nyaut. Jadi makanya aku setiap diundang isi kajian itu aku belum tentu mau loh. Ketika aku pernah dalam suatu acara di WA sama ibu-ibu, aku disuruh ngisi kajian. Itu seorang kaya, dia pengusaha apotik. Yang apotiknya ada di mana-mana. Kebetulan dia juga ngaji di tempat guru ngajiku, santrinya Gus Husnul Hadi gitu. Tapi apakah ketika aku diminta untuk suruh ngisi kajian terus aku terus senang terus tak isi gitu? Enggak. Padahal aku tahu dia itu konglomerat, ya, punya apotik di mana-mana. Aku enggak, bukan berarti dia kan konglomerat mungkin bisa lobby bisa begini. Enggak begitu. Aku justru tanya ibu, silakan ibu lihat dulu kajian-kajian saya di video saya. Ini channel YouTube-nya bu. Setelah ibu tentukan apakah ibu bersama teman-teman bisa ngikuti kajian saya enggak? Dan akhirnya tidak bisa, ya sudah tidak. Karena apa? Kan nggak enak kalau aku cerita tentang sesuatu cerita yang kalian nggak nangkap. Kalau aku menjelaskan kalkulus atau integral, sementara yang nonton anak SD, kan sama aja pelongo-pelongo minta ditempelin untuk kepalanya. Jadi aku bukan tipe pokoknya diundang ngaji berangkat aja ngisi kajian. Dan enggak tipe itu. Aku kalau di pondok pesantren aku harus minta syarat peserta kajiannya harus minimal semester 6. Jangan 6 ke bawah. Bisa marah aku nanti. Itu loh. Jadi kalau diajak nyaut ngerti loh. Jangan aku cerita ke kanan kalian justru ke kiri nggak ngerti semua maksudnya. Ya. Yang cerdas. Oke, kali ini kita akan bicara tentang gunung ya. Itu ditanya oleh si Muhammad Bintang Ramadan. Kamu tanya semau-maumu Bintang Ramadan dan aku akan jawab juga semampu-mampuku demi engkau tetap eksis di dalam Islam. Ya. Enggak apa-apa.
Ya, yang teman-teman lain juga tanya, tapi aku tetap mendahulukan orang-orang yang menurut aku perlu penguatan akidah supaya dia bisa tetap eksis di dalam Islam. Sebelum sana, aku mau bacakan dulu komentar yang masuk dari kajian yang kemarin ya. Supaya nggak numpuk, ini sudah numpuk 2 ini. Yang kemarin tentang apa ya, jadi itu 3 ya kan, 3 episode itu apa tuh ini tuh apa Kalau nggak salah yang orang mati nggak punya penghuni pada itu 3 tertumpuk, itu belum terjawab ya. Kamu juga harus ngerti tuh, kalau bapak tanya ngerti apa yang bapak maksud tuh dia mana, bukan itu yang bapak maksud. Kan ada 3 episode kemarin waktu libur itu. Jangan deloham goblok juga gue. Agama bukan cek kosong. Nah itu kan ada 3 episode itu. Itu yang 1, 2 nggak mungkin lagi aku baca, sudah numpuk itu. Maka aku ambil yang sekilas saja, kita bicara tentang gunung. Ya. Oke, ini yang bunga rampai kemarin kalau nggak tak baca lagi responnya nanti menumpuk lagi ini. Makanya aku handphone itu lebih dari 1, ada 3 atau 4 karena pentingnya begini supaya aku bisa kerja cepat. Nih. Ya, kalau nggak gini aku perlu data. Aku ketika perlu data ini ada, jadi aku enak. Ya. Kalau nggak gitu dikirain punya banyak handphone ini untuk gagah-gagahan, enggak. Ini kebutuhan, bukan untuk gagah-gagahan. Ya. Aku sudah nggak butuh dibilang orang mau gagah, mau gagah, nggak ada urusan. Oke. Dari Pak Iwan Tamim, alhamdulillah bisa ngaji. Salam sehat, semoga ilmu pengetahuan yang kita dapat dari channel ini bermanfaat dan barokah, dan semoga pematernya mendapat rezeki yang melimpah. Oke, terima kasih Bapak ya, bisa bikin rumah, mantap Pak ya, supaya nggak ngontrak terus. Oke, Kang Samsul Yatim, gelar tikar Gus, selama ini saya sih enjoy saja dengan isi yang kadang muter kemana-mana, tetapi bisa saya ambil rangkaian utuhnya. Alhamdulillah ya, saya suka gaya bebasnya dengan musik-musik pengiringnya bervariasi, mulai dari suara seruputan kopi sambil suara penggorengan lah, ini permaisuri lagi goreng-goreng ini, goreng tahu. Dulu ketika masih sekolah saya bisa mengingat hal kecil tersebut, dari hal kecil itu saya bisa jelas mengingat penjelasan itu saya terima, semisal waktu guru menulis di papan tulis diselingi batuknya. Di sini waktu ada suara minyak di wajan, atau wajan itu tempat gorengnya, atau setelah seruputan kopi, benar-benar mengingatkan suasana sekolah. Pertanyaan teman-teman yang variasi sangat membantu Gus. Tetap mengalir masih metode terbaik yang ada saat ini. Ya oke lah, kita tetap learning by doing ya. Nanti metode mana yang paling bagus. Kang Usman, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Untukmu dan keluarga serta semua saudara bukan flower ya, follower kita yang ada di channel dakwah ini, doa terbaik selalu kusunandungkan, dan kepada Allah mudah-mudahan kita terkondisikan sehat dan diberikan rezeki yang berkah. Izin sedikit Gus mengingat almarhum guru kita Gus Panani, sesi dengan nada Mas Norman Padilla, begitu maksudnya. Setelah beliau selesai menjelaskan pisu pengertian iman secara umum ya, kami kan pada bengong. Mas Panani bilang kalau bapak-bapak bisa tetap tidur nyenyak setelah mendengar tentang iman yang saya jelaskan sedemikian, bahwa Rasulullah menegaskan iman adalah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan atau selainnya. Sementara selama ini yang bapak terima adalah iman bermakna percaya. Kemudian bapak-bapak merasa tidak nyaman, tidak bisa tidur dan sebagainya. Itu berarti akal bapak berjuang untuk mencari satu kebenaran. Luar biasa dakwah ini yang ilmiah, tidak terbantahkan. Salam Islam rasional. Oke. Ini kalau nggak tak jelaskan ini pada bingung ini. Tak jelaskan maksudnya Kang Usman Yunan begini. Kang Usman Yunan memotret kegalauan yang dialami oleh Kang siapa ini? Norman Padilla. Ketika aku menjelaskan tidak ada waris-warisan pahala, tidak ada waris-warisan dosa, semua
bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan tidak ada katanya orang mati itu dibebani terhadap sebuah ibadah, itu tidak ada. Mati selesai. Ya, itu tidak bisa dia bantah. Karena memang argumentatifnya sangat Qur'ani dan sangat hadisi. Tapi selama ini yang dia terima itu tidak seperti yang aku sampaikan. Ya, ada anak bisa mengajikan bapaknya yang telah mati, keluarganya yang telah mati gitu. Itu tidak benar. Nah, pertentangan itu menjadi pemikiran bagi Kang Mas Norman Fadila, ya. Dan akhirnya dia tetap tunduk terhadap sesuatu yang melanggar kebenaran akal, melanggar kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Tetapi untuk proses itu dia akan mengalami pertarungan di dalamnya. Aku bilang kemarin antara pikiran dan perasaan tidak connect itu. Perasaannya masih memegang bahwa orang bisa menghajikan bapaknya yang meninggal. Karena itu sudah tertanam sejak lama. Tiba-tiba aku hajar dengan argumentasi yang tidak terbantahkan. Oh, enggak benar begitu. Ya. Nah, itu seperti yang dialami oleh Kang Mas Usman Yunan. Kebetulan guru Al-Quran beliau itu guru Al-Quranku juga, almarhum Gus Panani. Cuman aku sama Kang Usman Yunan tidak pernah ketemu. Dan kalau dilihat tahun belajar Al-Qurannya, Kang Usman Yunan itu seniorku. Karena dia belajar Al-Quran ke Gus Panani itu tahun 90. Ketika Gus Panani itu dakwah ke Sumatera bagian utara sana. Sedangkan aku ketemu Gus Panani di Batu ini tahun 2000-an. Jadi kami satu guru tapi kami belum pernah ketemu tubuh, ketemu muka itu belum pernah. Nah, kami diajari iman itu adalah seperti yang aku sudah sampaikan kemarin, cara pandang dan sikap hidup itu iman. Sementara pengetahuan umum, iman itu sekedar percaya doang. Pokoknya lu percaya lu beriman. Lah kalau iman percaya doang, abu-abu bajingan itu percaya kalau Kanjeng Nabi itu percaya mereka. Lalu apakah terus bisa dikatakan mereka itu beriman kepada Kanjeng Nabi? Jadi abu-abu yang bajingan itu bukan abu-abu yang baik. Entah Abu Jahal, entah Abu Lahab itu percaya kalau Muhammad bin Abdullah itu Nabi, mereka percaya. Lalu apakah mereka dikatakan beriman? Jadi terkoreksi. Cara pandang umum yang mengatakan iman itu percaya, selesai, itu menjadi terkoreksi dan itu harus dibuang. Dengan ilmu baru mengatakan iman itu adalah cara pandang dan sikap hidup. Ketika ajaran itu disampaikan oleh almarhum Gus Panani kepada Kang Usman dan kawan-kawan, mereka semua tidak bisa tidur. Dan dikatakan kalau kalian tidak bisa tidur setelah mendengar kajian ini, itu artinya kalian adalah positif, ya, berjuang untuk mencari kebenaran. Nah, suasana itu yang dialami oleh Kang Norman Fadila. Dia berjuang untuk mencari kebenaran. Justru kalau sudah disampaikan kebenaran tetap aja ngorok, itu nggak berjuang namanya. Itu ya yang dimaksud supaya kalian paham. Oke, kemudian Kurnia Nur Huzaifa, Assalamualaikum, tulang rantau perapat selalu nyimak walau jarang komen dan selalu menunggu request yang belum dipenuhi tulang tentang makna langit dan bumi bertasbih. Tapi saya selalu sabar karena materi yang disampaikan sangat membuka wawasan saya, dan semoga tulang selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang juga rezeki yang barokah. Aduh, gimana lagi aku harus ngomong kepada solehaku ini ya. Kurnia, dengar baik-baik. Pesan aku bilang, ya, kamu jangan semaumu sendiri. Kamu harus ikut aturan mainku kalau kesini. Aku kan sudah bilang. Makanya tidak aku jawab-jawab. Kalau kamu request kan tentang bumi, langit bertasbih. Itu Quran surat apa, ayat berapa, sebutkan. Kamu bisa belajar sama itu Muhammad Bintang Ramadan. Kalau dia tanya, dia sertakan ayatnya. Ayat ini, kalau Al-Quran, Quran surat sekian, ayat sekian. Kalau Bible surat ini, ayat sekian, disebutkan. Karena kalau pertanyaanmu gini, aku kesulitan menjawab. Bisa saja bertasbih di satu ayat itu dipahami berbeda dengan bertasbih di ayat lain.
Makanya aku tidak jawab. Nah, kamu jangan bandel, nanti tak jewer kupingmu. Sertakan ayatnya mana yang kamu maksud. Ya, dengar. Supaya kamu nggak goblok harus dengar kata-kataku. Ya. Ayat Quran surat apa, ayatnya berapa gitu. Sudah dikasih tahu kok, kamu masih delahom wae goblok we. Berikutnya soleha kita Giswati, alhamdulillah Pak Lu hadir kedua, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Palu, nggih. Salam Isra semuanya. Berikutnya ini Muhammad Bintang Ramadan, curhat apa kamu? Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemarin selalu hadir Gus. Izin curhat sekaligus bertanya, dulu saya pernah bimbang tentang makna keadilan. Ya, saya melihat orang-orang Afrika sangat miskin, bahkan banyak yang mati kelaparan. Sedangkan di Eropa rata-rata hidup mereka kaya raya. Lalu di mana keadilan Tuhan membuat bangsa Afrika yang miskin hanya untuk menjadi tontonan menyedihkan? Pertanyaan, bila Tuhan Maha Adil harusnya semua manusia, suku dan ras akan mendapatkan keadilan yang sama. Tapi bangsa Afrika selalu dalam kemiskinan. Itu saja Gus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaanku, apakah Allah yang membuat orang Afrika miskin? Apakah Allah yang membuat orang Eropa itu menurutmu kaya raya? Coba. Ya. Coba kamu pikirkan di sana dulu. Jadi kerangka berpikirnya harus genap dulu. Apakah kehidupan orang Afrika seperti itu Allah yang bikin? Terus apakah kehidupan orang Eropa itu begitu itu Allah yang bikin? Kan harus ada yang namanya faktor U, usaha. Sejauh apa usaha itu dilakukan? Kan kita sudah dikasih otak, maka kita berusaha dengan menggunakan kecerdasan otak kita. Lah kalau kita tidak mau usaha, terus Allah yang disalahkan. Usaha dulu, belum lagi faktor lain, peperangan, kezoliman antara pemimpin-pemimpinnya. Yang kita tahu Eropa dan Afrika itu masalah pendidikan tuh jungkel itu nggak berimbang. Dari sana saja kita bisa lihat, artinya kan aku sudah bilang perubahan itu harus dilewat yang namanya pendidikan. Seperti orang Jepang ketika dia dibom atom mampus, bosnya itu nggak tanya berapa yang rusak, berapa gedung hancur, berapa nyawa hilang, enggak. Yang ditanya ada berapa guru yang masih hidup. Itu artinya pendidikan itu memegang peran utama. Kan kita tahu antara Afrika dan Amerika dan Eropa jelaslah kecerdasannya beda karena tingkat pendidikannya juga beda. Artinya apa? Kita harus meningkatkan pendidikan. Meningkatkan pendidikan itu usaha lah. Kalau kita nggak berusaha terus Allah yang disalahkan. Nggak adil. Jadi bukan Allah yang nggak ada, tapi kerangka berpikirmu tentang keadilan itu yang salah. Meskipun ini sebetulnya tidak segampang ini, karena variabel-variabel penentu untuk sesuatu kawasan itu makmur atau miskin itu tidak sesederhana yang aku bilang ini. Seperti yang aku bilang tadi, ada peperangan, ya, ada pemimpin yang zolim yang memperkaya diri sendiri, banyak faktor. Ya, jadi nggak bisa kamu menyimpulkan seperti itu. Yang jelas usaha. Kalau nggak usaha ya nggak. Tapi kalau Allah mau bikin orang Afrika seperti orang Eropa, bisa nggak? Ya bisa. Gue ini rumah ngontrak. Allah mau bikin gue terus punya rumah villa yang harga 10 M tuh bisa nggak? Bisa. Terus gue apa mau ngomong? Gue tiap hari berdakwah tapi hidup gue ya kere terus nih, rumah juga ngontrak. Itu sementara dia tiap hari berbuat maksiat tapi hidupnya juga enak. Itu rumah ada, mobil ada, kemana-mana bisa. Terus aku bilang, oh Allah tidak adil, begitu. Jadi parameternya salah yang kamu bangun tentang keadilan. Karena kamu melupakan faktor U, yaitu apa? Usaha. Kita dilahirkan sama kok.
Orang Eropa lahir ya sama, nggak pakai celana. Orang Afrika juga lahir sama. Dari sana kita mulai starting pointnya. Allah sudah kasih kita otak. Nah, kita berusaha untuk membuat kehidupan ini sejahtera. Nah, fungsi negara, kita sekarang ke politik. Untuk apa kita bikin negara kalau itu tidak mensejahterakan rakyatnya? Salah satu fungsi negara itu mensejahterakan rakyatnya. Jadi negara itu punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Lah kalau negaranya nggak mensejahterakan rakyatnya, lah untuk apa kita bikin negara? Tahun 1945 dulu nggak usah wes. Cuman kan pemahaman ini apakah dimiliki oleh mereka-mereka yang sekarang menjadi stakeholder dari setiap negara yang ada? Sebentar lagi kita 2004 akan pemilihan. Hati-hati, otak harus cerdas memilih. Jadi mensejahterakan rakyat itu kewajiban negara. Kita punya hak untuk disejahterakan. Kalau yang memegang pemerintahan tidak bisa mensejahterakan rakyat, untuk apa jadi pemimpin? Gitu loh. Kalau konteksnya ke sana nanti kamu bisa tahu bahwa di Afrika juga terjadi perang, entah itu perang antar suku, perang antar negara. Ya. Jadi nggak sesederhana itu. Ya, terus kemudian begini, kita itu juga satu waktu merindukan ketidakadilannya Allah loh. Ya, karena Allah itu pada titik tertentu dia sikapnya tidak adil. Tapi kalau dia tidak adil itu justru yang kita rindukan. Bayangkan, setiap satu kejahatan Allah balas dengan berapa balasan? Dengan satu. Tapi kalau satu kebaikan dibalas dengan 7, dikembangkan menjadi 10 berapa? 70. Di mana adilnya Allah? Tapi kan kita menghendaki itu kan. Coba semua itu sama rata sama rasa. Satu kejahatan dibalas satu kejahatan, satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan. Oh, modar gue. Orang Allah tidak bersikap adil saja. Satu kebaikan dibalas dengan 7, kemudian 10 kebaikan, itu kita masih doyan dosa kok. Sedangkan satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan. Ya, nah, itulah ketidakadilan Allah itu menguntungkan kita yang kita sebut dengan kebijaksanaan. Nah, nanti kita belajar kebijaksanaan. Dimanapun yang namanya kebijaksanaan itu mesti melanggar hukum. Mesti itu. Sekarang kalau orang maunya dibikin semua kaya semua sama Allah, iya kehidupan nggak jalan. Dibikin miskin semua sama Allah, kehidupan juga nggak jalan. Harus ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berlebih, ada yang berkurang. Di sanalah dinamika ekonomi akan berjalan. Kalau semua jadi bos, apa mau jadi pegawai, pekerja? Kalau semua pekerja, siapa mau bayari? Gitu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk Muhammad Bintang Ramadan supaya engkau tidak keliru memahami tentang keadilan itu, ya. Oke. Kemudian Sahran Gipari, oke, terima kasih. Emploris viewer baru Jakarta, mohon izin Gus. Oke, silakan ya. Gus mereview semua kajian penuh daging. Oke, silakan. Tapi ingat pesanku jangan di skip ya. Jangan di skip. Ya. Kamu ingat kalau kamu nonton video itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan. Nah, kamu sholawatmu itu apa? Nanti kamu nonton, kamu kan begini tulisanmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak Gus, viewer baru Jakarta. Mohon izin Gus mereview semua kajian yang penuh daging. Oke silakan, tapi jangan di skip. Kalau sudah kamu nonton kajian tapi kamu skip, aku tanya sholawatmu itu apa untuk channel ini dapat tetap eksis, hadir dalam ulang-ulang diskusi kalian semua. Ini bukan hanya untuk Malpis Flores ya, untuk semuanya. Oke, berikutnya Audi Alami, waalaikumsalam, dereknya bagus. Oke, monggo. Rizal Wahyu, oke. Mantan Sapir Tanah Karo, oke. Yoyo, assalamualaikum guru Jember hadir, oke. Nipok, oke. Mu 99, oke. Hermawan Nata Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam, oke. Joko Kendil Ambarawa hadir, oke.
Kang Usman, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Itu sudah diluruskan sama Sahran Kipari. Pengamalan bukan pengalaman ya. Berarti pengamalan. Yang betul pengamalan bukan pengalaman ya. Dulu aku ikut penataran ini P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, bukan pengalaman ya. Oke, terima kasih. Oke, itu sudah aku baca, tidak pernah utang ya. Sudah clear aku baca semua. Sekarang kita tentang gunung. Ya, itu kan si Anu tanya tuh. Si Bintang Ramadan ya, tentang gunung. Ya. Nah, ini aku harus tanya lagi tuh pertanyaannya di mana tuh itu tentang gunung itu. Ya. Jadi repot. Aku maunya ada yang mendampingi, aku minta ini datang set, aku jelaskan. Minta ini set datang. Kalau ini aku mencari lagi pertanyaannya di mana tentang gunung itu. Tapi intinya beginilah ya, sudah 30 menit. Al-Quran itu tidak mengatakan bahwa gunung itu mencegah gempa bumi. Itu yang kamu harus pahami. Soal yang benar adalah gunung itu mencegah supaya bumi itu tidak berguncang. Jadi narasinya juga harus dipahami. Ya, sementara itu gempa bumi itu bergoncang. Iya, tapi apakah setiap goncangan itu gempa bumi? Itu juga harus dipelajari. Terus masalah gunung meletus karena gempa bumi. Apakah benar gunung meletus menyebabkan gempa bumi atau gempa bumi itu menyebabkan gunung itu meletus? Coba. Jadi kan sudah aku bilang kebenaran-kebenaran dalam eksak, kebenaran-kebenaran sains itu kebenaran-kebenaran yang temporer. Dia masih work in process. Itu. Ya. Sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya. Dan terima kasih Bintang Ramadan sudah menyertakan ayatnya ya, tapi ada lagi yang lebih lengkap supaya aku anukan di sini ya. Aku sampaikan di sini ya. Surat An-Naba 67. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ingat pasak. Sesuatu yang masuk ke dalam menghujam itu pasak. Ya. Surat An-Naba 6-7. Surat An-Nahl 15. Dan dia menancap, nah kan dia kan? Dan dia menancapkan gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Bukan supaya tidak ada gempa bumi, nggak ada gitu teksnya. Ya, nggak ada. Kamu cari sampai mampus sampai modar nggak ono. Gunung itu mencegah gempa bumi nggak ono. Yang ada, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak berguncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, jalan-jalan agar kamu dapat petunjuk. Surat Anbiya 31 ya. Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Ya. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang lurus. Ya. Kemudian surat An-Nahl. Ya. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan. Nah, jadi bumi itu tempat berdiam ya. Otakmu ojo lagi percaya ada orang hidup di atas, nggak tahu di langit, di surga atau di apa, nanti mau kiamat turun lagi. Itu otakmu itu harus dibersihkan dari pemikiran-pemikiran dongeng itu. Orang itu hidup di bumi, nggak ada di planet lain bisa hidup. Ya, jelas ini. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Gitu, kamu didongengin ada orang naik ke sana, entah ke surga, entah kemana. Nanti mau kiamat turun lagi, kamu percaya saja. Memangnya ada bisa hidup. Planet tempat kehidupan kita itu bumi. Selesai sudah. Yang bilang siapa? Al-Quran. Didukung oleh apa? Saintis. Nggak ada orang yang bisa hidup di planet lain. Oke. Dan yang menjadikan sungai di celah-celahnya dan menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan, yang menjadikan suatu pemisah antara dua yang mengokohkan ya. Jadi gunung-gunung itu untuk mengokohkan ya. Terus ada ini kalimatnya supaya nggak terputus. Dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut, itu yang ada dua laut asin dan tawar itu ya.
Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ya, bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Oke, surat Luqman. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Nah, ini bermasalah nanti. Kalau yang Islamnya goblok, yang Kristennya goblok, mesti tukaran. Mesti tukaran kalau diskusi, karena sama gobloknya. Tapi kalau dia paham bahasa, dia akan ketemu. Ya kan? Jadi ini tidak bertentangan. Karena surat Al-Luqman bilang begini. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Sementara di kitab perjanjian lama dikatakan bahwa tiang langit bergoyang-goyang. Ketemulah antara si dua goblok ini diskusi. Oh, sampai mampus nggak ketemu. Yang satu bilang langit tanpa tiang. Yang satu bilang tiang langit bergoyang-goyang. Ya, yang menang yang mana? Meskipun sama gobloknya, yang menang yang Islam. Karena memang langit itu nggak ada tiangnya. Tapi kan yang Islam juga goblok kalau menyalahkan perjanjian lama. Yang Kristen juga goblok karena tidak tahu bahwa bahasa itu adalah bahasa metafora. Tiang langit bergoyang-goyang. Bukan berarti ada tiang beneran. Jadi ketika berbicara tiang langit dalam edisi perjanjian lama itu metafor, tetapi dalam edisi perjanjian terakhir itu harfiah. Kita jadi sebetulnya pertarungan pemikiran itu bisa jadi karena kita nggak saling mengerti, gitu loh ya. Oke, mana tadi? Waduh, sudah lari lagi ini. Berapa ayat tadi aku tunjukkan itu ya? Itu di surat Luqman ini ya. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu nggak ada. Jadi aku cari-cari. Coba kamu cari-carilah ya. Kalaupun aku salah, berapa ayat ini sudah? Ya, coba aku hitung. Kita mulai tadi ya, An-Naba 1, An-Nahl 2, Al-Anbiya 3, An-Naml 4, Luqman 5. 5 ayat itu tidak ada yang mengatakan bahwa gunung itu mencegah gempa bumi, itu nggak ono tuh. Tapi gunung itu mencegah supaya bumi itu tidak bergoncang bersamamu. Gempa bumi bergoncang. Apakah setiap goncangan itu juga gempa bumi? Itu juga kan diskusinya harus panjang, ya. Atau jawabannya begini, katanya gunung itu mencegah goncangan, tapi kan bukannya gempa bumi juga bergoncang? Di mana itu? Ya sama aja begini. Dokter itu katanya bekerja penyakit, tapi dia justru hidup bersama orang-orang yang sakit. Logikanya ke sana, ya. Oke. Coba kita lihat dari perjanjian lama sebagai komparasi. Aku ambilkan satu ayat saja ya. Ini juga hati-hati kamu. Kalau nggak memahami bisa kacau. Ya. Mazmur, ini perjanjian lama ya. Mazmur 114 ayat 4. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Terus kamu bayangkan gunung itu gitu, lompat-lompat gitu. Itu perjanjian lama. Terus perjanjian baru, coba aku ambilkan dari Matius ya. Matius 7:17-20 ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadanya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan berpindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini Yesus berbicara dalam metafora. Jangan kamu anggap terus harafiah. Kalau harafiah dari zaman A sampai zaman B itu nggak ada orang percaya Yesus terus bisa punya iman biji sesawi terus bisa pindah gunung, tuh nggak ada. Ini metafora, artinya bagaimana iman itu diperlukan. Ya, oke, tentang gunung. Oke, sekarang begini. Sekali lagi aku jelaskan, aku bukan orang yang expert untuk menjelaskan ini.
Karena ini kan harus berbicara tentang saintis dan itu para pakarnya orang-orang yang mengerti geologi. Jadi aku hanya akan menyampaikan sekilas saja tentang yang aku tahu. Nanti kalau kamu perlu tahu secara detail ya kamu harus belajar. Gitu ya. Seperti aku kalau sedang ke Sumatera itu Krakatau itu aku lihat itu sepertinya ya tingginya ya sebegitu. Di Selat Sunda itu kan dari Merak ke Bakahuni atau sebaliknya Bakahuni ke Merak, kalau kita lihat gunung ya sebatas yang di atas air laut itu. Padahal seandainya bisa air laut itu kita bikin sat, itu dia ke bawah itu masih menghujam terus. Ya. Begitu juga ketika kita lihat di darat ya. Yang kita lihat itu sebatas di atas permukaan tanah. Padahal dia ke bawah itu menghujam terus. Ya. Nah, sekarang bumi itu terdapat bermacam-macam lapisan. Yang namanya lapisan inti itu justru magma, justru itu api. Maka kita jangan heran kalau ada seperti di sini ada pemandian air hangat Cangar itu keluar dari bumi airnya sudah hangat. Kalau kamu masuk langsung lompat tanpa penyelesaian, bisa kejet-kejet kamu. Jadi kalau mau mandi itu penyelesaian dulu tubuh, disiram-siram, baru kita masuk ke dalam. Kalau datang-datang kamu sudah masuk, mampus gue. Karena airnya panas. Padahal di sana nggak ada orang jual LPG di dalam bumi itu. Tapi salah satu sisi ada juga bumi yang mengalirkan air yang sejuk, yang dingin. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Ya, kalau mau dipelajari, ya silakan masuk ke geologi itu. Tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana Allah itu begitu besarnya pengetahuannya, sehingga kita perlu belajar itu. Ya, nah, sekarang ya. Bagian terluar itu kerak bumi itu bisa bergeser dia, bisa bergeser, ya. Supaya geserannya itu tidak mengguncangkan kita, disitulah kerja gunung itu, karena dia nancap sebagai kayu, sebagai pasak bumi, sehingga dia tidak bergoncang bersamamu. Itu yang dimaksud Al-Quran. Ya, tentunya ini kurang memuaskan ya, karena aku juga ini bila dari kecilku sudah minta diantar sekolah ya. Kalau mau lebih jelas lagi ya harusnya belajar geologi. Itu yang bisa aku jelaskan ya. Tapi ingat ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa gunung itu untuk mencegah gempa bumi itu nggak ada ya. Sampai di sini dulu ya. Aku sampaikan lagi, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran ya. Menjadi bingkai imanmu yang paling dalam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, berikutnya semua kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.